Hubungan bilateral Indonesia dengan Turki terus berkembang. Presiden Recep Tayyip Erdogan sendiri pernah bertemu beberapa kali dengan kepala negara Indonesia sejak era Presiden Jokowi. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki terus berkembang, termasuk melalui kunjungan kenegaraan para pemimpin kedua negara. Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Turki pada 2017 dan disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman, simbol sejarah Turki yang kaya. Sebaliknya, Erdogan terakhir kali mengunjungi Jakarta pada 2015. Pada Agustus 2019, Erdogan memastikan akan memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Indonesia pada awal 2020. Dalam pertemuan di Osaka, Erdogan menyampaikan rencana tersebut dan meminta persiapan dilakukan secara intensif melalui komunikasi dengan tim kepresidenannya. Kunjungan Erdogan pada 2025 diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara ini, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kunjungan Presiden Erdogan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung 75 tahun lamanya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 6:30 petang. Presiden Prabowo melepas secara langsung kepulangan Presiden Turki. Sebelumnya di Istana Bogor, kedatangan Presiden Erdogan disambut pasukan berkuda berjumlah 75 personel sebagai simbol persahabatan kedua negara. Disaksikan para pejabat kabinet, kedua kepala negara melakukan serangkaian kegiatan termasuk pertemuan bilateral. Meski kerja sama kedua negara berlangsung 75 tahun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia dan Turki justru terjalin jauh lebih dalam, yakni dari masa Kekaisaran Utsmani Ottoman 4 dekade lalu. Kunjungan kenegaraan ini ditutup dengan jamuan santap siang di halaman belakang istana. Ya, sebelum meninggalkan Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan memantau langsung penandatanganan belasan kesepakatan kerjasama, termasuk diantaranya adalah kerjasama pertahanan. Menandai 75 tahun hubungan bilateral, Indonesia-Turki sepakat menandatangani sedikitnya 12 kesepakatan kerjasama. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan High Level Strategic Cooperation Council pertama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 12 Februari. Kedua belas kesepakatan tersebut antara lain kerjasama di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan informasi media. Kedua negara juga menyepakati kerjasama di bidang pertahanan dan pembuatan pabrik drone di Indonesia. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerjasama intelijen dan kontra terorisme. Indonesia menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Erdogan. Sebelumnya, kepala negara Turki yang telah menjabat lebih dari 10 tahun lamanya ini mengunjungi negara tetangga Indonesia, Malaysia. Pakistan akan menjadi destinasi Erdogan selanjutnya. Pemirsa, kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia menandai hubungan erat kedua negara yang memasuki tahun ke-75 tahun ini. Sejumlah kesepakatan ditandatangani delegasi kedua negara, termasuk keagamaan dan juga pertahanan. Kita akan membahasnya lebih dalam, pemirsa, bersama dengan pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Profesor. Selamat malam.
Baik, Prof, kunjungan Presiden Erdogan pada kali ini bukanlah yang pertama kali. Apa kira-kira yang membedakan kunjungan kali ini dari sebelumnya? Yang pasti terlihat sangat erat dan sangat hangat ya, Bapak Presiden bahkan sampai menjemput beliau di bandara dan juga mengantar beliau di bandara. Biasanya untuk kegiatan seperti ini kedatangan tamu dari luar negeri, kepala pemerintahan ataupun kepala negara akan disambut terlebih dahulu oleh menteri di bandara, lalu akan disambut oleh presiden di istana. Tapi beliau ingin mungkin mengekspresikan bagaimana hubungan antara kedua negara setelah 75 tahun ini sangat dekat. Dan kita tahu pada waktu Bapak Presiden masih menjadi Presiden terpilih, Menteri Pertahanan, beliau sudah mengunjungi Turki dan bertemu dengan Presiden Erdogan. Sehingga ini bisa dianggap sebagai kehangatan dari kedua pemimpin untuk lebih mempererat hubungan antar kedua negara. Dan ini terbukti dengan adanya penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama antar dua pemerintahan. Jadi saya lihat bahwa memang ini berbeda dengan kunjungan Presiden Erdogan sebelumnya. Bahkan Presiden Prabowo memberikan perlakuan yang sangat khusus dan sangat istimewa kepada Presiden Erdogan. Baik, hubungan yang sangat dekat, sangat hangat dan juga ada perlakuan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ada sejumlah kerjasama yang ditandatangani dari kedua belah pihak. Menurut Anda bidang mana yang kira-kira paling dinanti oleh Indonesia? Ya, yang pasti adalah bidang yang memang bisa membuat kita mandiri ya dan kemudian menguntungkan tidak hanya bagi Indonesia tapi juga kedua negara. Saya melihat kerjasama di bidang pertahanan ini sangat luar biasa, bahkan nantinya akan ada perusahaan mungkin dari Turki yang mau melakukan investasi di bidang drone ya di Indonesia, dan kita berharap bahwa suatu hari nanti kita akan mendapatkan pengetahuan dan teknologi dan kemudian bisa mandiri untuk membangun sistem drone yang kita inginkan. Nah, yang kedua saya lihat ada kerjasama di bidang pertanian karena di sini Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah swasembada pangan. Jadi mungkin saja kita bisa banyak belajar dari Turki dan tentu bisa mendapatkan berbagai manfaat. Ketiga yang berkaitan dengan masalah perdagangan. Ini juga menurut saya hal yang sangat penting karena apa? Karena sekarang ini Bapak Presiden meminta agar Presiden Erdogan untuk menurunkan tarif terhadap komoditas yang diekspor dari Indonesia ke Turki yang sekarang mungkin tarifnya tinggi, dan meminta agar kita mempercepat penandatanganan dari CEPT, Comprehensive Economic Partnership antara Indonesia dengan Turki. Dan tentu juga yang perlu untuk kita lihat adalah bagaimana kerjasama di bidang keagamaan. Ya, saya lihat Menteri Agama juga melakukan penandatanganan kerjasama. Nah, tapi semua itu yang terpenting juga adalah bagaimana kita harus membantu rakyat Palestina. Ya, rakyat Palestina yang selama ini terjajah oleh Israel, dan saya mendengar bahwa kedua pemerintahan sepakat untuk membantu rakyat Palestina dan mengusulkan agar terwujudnya two-state solution. Nah, ini penting sehingga Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka meskipun di sampingnya ada negara Israel. Tetapi ini tentu tidak mudah untuk meyakinkan komponen di Palestina karena ada sebagian yang menganggap bahwa seharusnya Israel harus keluar dari tanah Palestina dan Palestina merdeka itu tanpa adanya Israel. Tentu menurut pandangan kedua kepala pemerintahan ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk direalisasikan, mengingat kenyataan bahwa Israel sudah ada dan tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Nah, jadi beliau berdua bersepakat untuk memperjuangkan two-state solution sebagai upaya untuk adanya perdamaian di Timur Tengah, termasuk juga mendukung
pemerintahan mungkin di Suriah yang baru saja mereka mengambil alih dari pemerintahan dari Assad yang baru saja tumbang, seperti itu. Baik. Prof, ada sejumlah bidang yang tadi Anda sebutkan dan juga tadi sempat dimention langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan di bidang perdagangan. Apakah memang ini menjadi salah satu hal yang paling berdampak luas kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk di bidang perdagangan untuk kerjasama Indonesia dan juga Turki? Ya, yang pasti begini, soal tarif ini kerap kita punya masalah bagaimana barang-barang dari asal Indonesia ini masuk ke Turki karena tarif yang tinggi. Tapi dari sisi Turki juga mereka mempermasalahkan karena seringkali barang-barang yang dari mereka masuk ke Indonesia lalu dikenakan misalnya biaya masuk anti dumping. Ya, salah satunya adalah tepung terigu yang mungkin oleh Turki mereka menganggap bahwa pangsa pasar Indonesia sangat luar biasa, tetapi pelaku usaha akan dikenakan biaya masuk anti dumping gitu. Baik. Prof, tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan isu Palestina. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mendengarkan juga ada statement dari Prabowo Subianto yang menegaskan kemerdekaan Palestina yang tidak hanya membahas kerjasama bilateral, tapi Presiden Prabowo dan Erdogan ini juga menegaskan kembali sikap tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Mengenai masalah Palestina, saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ke depan, dalam hal pembangunan kembali Palestina pasca konflik, kita akan terus melanjutkan kerjasama ini dengan Indonesia. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. East Jerusalem yang didirikan pada 1967, kemerdekaannya dan kedaulatannya, berdirinya negara Palestina yang merdeka itu tidak bisa diundur-undur lagi. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Segala upaya untuk menghalangi kemerdekaan Palestina sebagaimana yang saya maksud di atas tidak sah. Bagi kami ini adalah konflik yang ini akan menambah konflik yang terus berkepanjangan, akan menambah darah yang tertumpah dan akan menambah ketidakstabilan di wilayah. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Sebelum Gaza mencapai perdamaian, sebelum Palestina mencapai perdamaian, maka tidak mungkin negara di sekitarnya juga bisa mencapai perdamaian. Baik, Prof. Hikmawanto, kita akan melanjutkan dialog. Tadi sempat dikatakan dari Presiden Turki yang menyampaikan bahwa memuji sikap tegas terhadap Indonesia. Mungkin Anda bisa mendalami apa maksud dari statement ini, Prof. Ya, yang pasti adalah kita di Indonesia mempunyai kebijakan bahwa terkait dengan Palestina selalu mengatakan two-state solution. Ya, dan kita tidak mengatakan one-state solution. Apakah one-state solution itu Israel atau Palestina semata. Tapi two-state solution. Dan ini adalah sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Presiden Erdogan. Ya. Dan ini kita mendapatkan apresiasi, penegasan. Karena ada negara tertentu seperti Iran misalnya yang mereka sangat mendukung
keinginan dari komponen di Palestina, terutama Hamas, yang menghendaki agar Israel keluar dari tanah Palestina. Jadi tidak ada lagi negara Israel. Nah, tentu Presiden Erdogan mungkin tidak setuju dengan pemikiran seperti itu. Oleh karena itu, beliau mengapresiasi apa yang diperjuangkan oleh Indonesia karena sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Turki. Nah, yang masalahnya adalah tanah Palestina nantinya itu di mana? Karena bagi Indonesia tanah Palestina kalau ada two-state solution adalah tanah pada waktu tahun 1967. Karena setelah tahun 1967 banyak tanah rakyat Palestina yang diambil oleh Israel. Apakah karena perang, kemudian dimukimi oleh warganya, bahkan warganya ini ya dari berbagai macam negara masuk jadi warga negara Israel, kemudian bermukim di tanah-tanah orang Palestina, atau sengketa-sengketa tanah yang ada antara orang-orang Israel dengan rakyat Palestina. Nah, ini yang juga diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, two-state solution dengan wilayah pada waktu tahun 1967. Seperti itu. Baik, kita harapkan tentunya hubungan antara Indonesia dan Turki dapat terus terjalin dengan baik dan permasalahan global juga dapat diselesaikan. Terima kasih Prof. Hikmahanto telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, sehat selalu Prof. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, konten kreator yang juga dikenal sebagai pesulap Deddy Corbuzier dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Deddy bertugas sebagai staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik di Kementerian Pertahanan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Tak lupa Deddy Corbuzier mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas pelantikan dirinya sebagai staf khusus melalui story di akun Instagram pribadinya. Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai staf sus dan asisten khusus, antara lain Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi dan Kris Wijoyo Supanji sebagai staf khusus Menhan bidang tata negara. Sementara melalui akun Instagram resminya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan pengangkatan staf sus ini sangat penting sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam menjaga kedaulatan. Masuknya pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini sekaligus menambah deretan artis yang masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya kita ketahui ada nama Raffi Ahmad, Yovie Widianto, hingga Giring Ganesa. Pemirsa, influencer Deddy Corbuzier sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Lalu seperti apa perjalanan dan kontroversi Deddy Corbuzier mulai dari merintis karir sebagai pesulap hingga diangkat menjadi staf sus Menhan? Berikut informasinya. Makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak pala lu. Sebelum diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier diketahui aktif sebagai influencer di media sosial. Terbaru, Deddy tampak mengomentari tentang makan bergizi gratis yang menurutnya kurang diapresiasi oleh para siswa sekolah dasar. Sontak video Deddy seolah marah-marah di TikTok ini pun menuai kontroversi dari warganet. Sebelumnya, sosok Deddy Corbuzier memulai karir sebagai pesulap mentalis pada 1999. Namanya semakin dikenal saat dipercaya membawakan acara talk show di salah satu stasiun televisi pada 2010. Karirnya sebagai influencer menanjak sejak Deddy mulai aktif di media sosial YouTube melalui podcast Deddy Corbuzier yang kerap menampilkan sejumlah narasumber, baik artis, influencer hingga pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto yang pernah tampil dalam podcastnya. Di luar karir sebagai artis dan influencer, nama Deddy sempat menimbulkan polemik saat dirinya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat Presiden Prabowo Subianto. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan prestasi maupun sumbangsi pemberian pangkat Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier saat itu. Adapun jubir Menhan saat itu Dhanil Anzar menyebut alasan pemberian pangkat Letkol tituler karena keterampilan Deddy dalam menggunakan media sosial sehingga dapat memperluas jangkauan medsos TNI.
Pelantikan Letkol tituler Deddy Corbuzier beserta 5 staf khusus Kemenhan lainnya di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran menuai kritik dari masyarakat. Masyarakat juga mengkritik kemampuan komunikasi publik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Untuk diangkat pada Letkol tituler Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier Selasa siang dilantik Menteri Pertahanan Syafri Sabsudin menjadi staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Selain Deddy, 4 tokoh lainnya dilantik menjadi staf khusus Menhan dan 1 orang menjadi asisten khusus Menhan. untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Sayangnya pelantikan 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Menhan banyak dikritik warganet karena dilakukan saat efisiensi anggaran di berbagai lembaga meski anggaran Kementerian Pertahanan tidak dipangkas. Jika merujuk pada Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017, total gaji dan tukin staf khusus menteri berkisar 31 hingga 33 juta rupiah. Sebelumnya saat pelantikan kabinet, postur kabinet Presiden Prabowo yang gemuk juga disorot. Berjumlah 48 kementerian diisi 136 orang menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus hingga utusan khusus. Beberapa di antaranya merupakan pesohor. Sementara selain Kementerian Pertahanan, ternyata ada 5 kementerian lainnya yang juga memiliki staf khusus. Dalam perpres yang dibuat 1 hari setelah Presiden dilantik, kementerian dan kementerian koordinator bisa mengangkat 5 staf khusus. Berbanding terbalik, untuk menghemat anggaran, negara tetangga Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian dan lembaga dari 30 kini menjadi 22 kementerian. Dengan pemangkasan ini, Vietnam menargetkan penghematan setara 72,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi pengacara Owiwobo yang naik ke meja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikecam keras organisasi Kongres Advokat Indonesia. Firdaus Owiwobo dipecat dari keanggotaan organisasi advokat karena perilakunya dinilai tercela. Saya ini nggak tahu nih, siapa yang naikkan saya ke meja. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa, tahu-tahu saya udah di atas meja. Kongres Advokat Indonesia atau KAI resmi memecat Firdaus Owiwobo, pengacara dari Rasman Arif Nasution yang viral karena aksinya naik ke atas meja saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Perilaku Firdaus dinilai tidak mencerminkan sikap advokat yang profesional. Kongres Advokat Indonesia memecat saudara Firdaus karena apa? Perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang advokat yang mengerti aturan main atau tata tertib persidangan. Di dalam ruang sidang, seorang tidak bisa makan, minum, merokok, atau membaca koran. Ya, bahkan setiap orang akan mengambil gambar harus memberitahu lebih dahulu kepada majelis karena itu bisa mengganggu jalannya persidangan. Kalau Firdaus itu naik ke atas meja dan mengatakan sekarang bahwa saya tidak tahu siapa yang naikin kaki saya, itu artinya apakah dia pengacara atau tidak? Sebelumnya viral di media sosial aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke atas meja saat persidangan Rasman Arif Nasution melawan Hotman Paris Hutapea. Menanggapi kecaman atas aksinya, Firdaus berdalih tidak sadar mengapa dirinya bisa naik ke atas meja. Terkait kegaduhan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaporkan Rasman CS ke Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa, usai viral karena naik ke meja saat sidang di PN Jakarta Utara, Firdaus Owiwobo menyayangkan langkah pemecatan dirinya oleh Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya alasan pemecatan dirinya tidak berdasar. Firdaus Owiwobo, pengacara yang mendampingi Rasman Arif Nasution saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengungkapkan rasa kecewa atas pemecatan dirinya oleh Kongres Advokat Indonesia. Firdaus menilai pemecatan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, jika dirinya memang dianggap melanggar, harusnya ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Adapun saya naik ke meja, itu kan saya spontan karena melihat pegawai pengadilan yang saya anggap itu bukan PAMDAL, ya, dan jaksa yang masuk terlalu riuh ripah dan memprovokasi yang mengatakan bahwa dia ada keributan. Makanya saya protes, tolong jangan aniaya klien saya bilang begitu. Tetapi itu
spontanitas sifatnya. Saya naik, lalu jaksa menunjuk saya, suruh turun, saya turun. Karena saya... Nama Firdaus Owiwobo menjadi sorotan usai aksinya naik ke atas meja saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris. MA bahkan menyebutkan peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arief Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arief Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Ya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana. Dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Pada sidang hari ini pihak KPK dan Hasto telah menyerahkan kesimpulan masing-masing. Sidang putusan dilaksanakan pada Kamis besok. Kristianto terbuka untuk umum. Pemohon hadir kuasanya ya. Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Dalam sidang hari ini pihak KPK dan Hasto sudah menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menyebutkan Hasto dan tim kuasa hukum yakin pra-peradilan akan dikabulkan karena fakta dan bukti yang ada tidak mencukupi. Persidangan pra-peradilan yang kami ajukan. Dalam hal ini semua proses persidangan sudah berjalan dan lancar dan besok akan ada putusan. Tentunya kami dengan dalil yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan, kami meyakini bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap menghadapi apapun putusan hakim atas gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Namun ia mengingatkan agar hakim mendengarkan kata hati dalam membuat keputusan. Tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum.
Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi. Tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto berlangsung panas. Adu mulut terjadi antara tim Biro Hukum KPK dan tim kuasa hukum Hasto hingga mengundang teguran dari Hakim Tunggal Juyamto. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Suasana memanas ketika tim Biro Hukum KPK berdebat dengan tim kuasa hukum Hasto Kristianto dalam sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suara meninggi mengakibatkan Hakim Tunggal Juyamto terpaksa menengahi, bahkan menegur kedua belah pihak. Hakim meminta kedua tim kuasa hukum untuk berbicara sopan dan tidak berteriak. Sebenarnya simpel saja kok, Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya tidak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya nggak apa-apa kan gitu. Keributan ini berawal saat hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun tim KPK ternyata hanya mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Tim kuasa hukum Hasto segera maju ke hadapan meja hakim untuk melihat dokumen tersebut. Namun ditolak tim Biro Hukum KPK. Sidang gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada hari Selasa menghadirkan 4 ahli pidana dari KPK. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto akan diputus besok hari Kamis 13 Februari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah polemik penggeledahan kantor Ditjen Migas oleh Kejaksaan Agung, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menonaktifkan Dirjen Migas Ahmad Mutasyar. Pihak Kejagung menyebutkan penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Subholding. Pasca penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejagung di kantor Ditjen Migas, Kementerian SDM Jakarta Selatan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera menonaktifkan Ahmad Mutasyar dari jabatan Dirjen Migas. Keputusan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi sembari menunggu proses yang tengah berjalan. Sebagai gantinya, Menteri SDM menunjuk Triwinarno yang merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagai pelaksana harian Dirjen Migas. Sementara itu, di tengah penyidikan pihak Kejagung, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menegaskan bahwa Kementerian SDM akan kooperatif mengikuti proses hukum. Pihaknya juga tengah melakukan evaluasi internal. Kami mengikuti proses hukum yang berlaku dengan adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Ya tentu ini ada subjek-subjek yang dilakukan pemeriksaan. Ya tentu kita akan mematuhi dan juga akan sangat kooperatif dengan proses hukum yang ada. Dirjen Migas ini kita lagi evaluasi internal. Ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Dinonaktifkan kemarin sore. Kemarin sore sudah dinonaktifkan? Iya. Sebelumnya penggeledahan yang dilakukan Kejagung Senin siang berlangsung di 3 ruangan di 4 lantai berbeda di Kementerian ESDM Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung lebih dari 5 jam sejak pukul 12 siang yang menyasar ruang Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruang Direktur Pembinaan Usaha Hilir, serta ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang bukti, dokumen, dan elektronik. Tentu penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah
dan produk kilang pada PT Pertamina. Selain itu, Jampitsus juga mengumpulkan sejumlah bukti berupa keterangan 70 orang saksi yang telah diperiksa termasuk 1 ahli keuangan negara. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai membongkar pagar laut milik PT TRPN Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan usai ditemukannya pelanggaran oleh PT MAN. Kementerian Kelautan Perikanan KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara MAN yang berdiri di sebelah pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Penyegelan oleh pihak KKP itu setelah melakukan pemeriksaan kepada pihak PT MAN. Pagar laut yang disegel KKP berada di sebelah pagar laut milik PT TRPN yang hanya berjarak 100 meter. Pihak KKP melakukan penyegelan pagar laut milik PT MAN usai memeriksa pihak tersebut dan meninjau langsung ke lokasi. Dari pemeriksaan ditemukan pelanggaran, yaitu pendirian pagar laut tidak dilengkapi surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL. Sekarang kami cek ke lapangan nih. Untuk sebagai langkah awal karena hasil pemeriksaannya dugaan pelanggarannya sama, tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Itu kami pasang penghentian kegiatan. Pihak KKP terus memantau pembongkaran pagar laut serta melakukan pengecekan perluasan area pagar laut milik PT MAN Mega Agung Nusantara tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Terkait kisruh pagar laut di Tangerang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan telah menggelar investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Laut Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai. Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang juga kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya, semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut, semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSB, RMLP yang melakukan pengukuran. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah bersanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses penyidikan. Pemirsa, polemik pagar laut ini terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada.
Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang terus bergulir. Polisi telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Arsin disebut memiliki sederet kontroversi, mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi, termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Barreskrim Polri mengungkap fakta baru mengenai kasus pagar laut di perairan Tangerang dari keterangan sejumlah warga di desa Kohot. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohot Arsin. Juhandani mengatakan sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka juga tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Tadi saya katakan kami baru menerima laporan, kemudian laporannya juga ada terlapornya. Terlapornya tentu saja kita belum bisa menyampaikan karena kita belum mendapatkan bahan-bahan ataupun keterangan-keterangan seperti kemarin. Waktu di Tangerang kan kita tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 kita itu mencari bahan keterangan dulu, kami belum bisa memberikan apa-apa, hanya bisa mengumpulkan bahan keterangan. LP-nya B apa A, Pak? Ini LP model B yang dilaporkan oleh ATR BPN. Pihak yang dirugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Pak, terkait catatan KTP tadi, Pak, itu total berapa orang Pak yang dicatat? Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas sudah ada beberapa keterangan dari saksi yang kita periksa dan mereka menyatakan bahwa dia hanya dipinjam KTP-nya dan tidak tahu menahu tentang kepemilikan tersebut. Pada sekolah dicegah nggak sih Pak? Pada sekolah dicegah nggak sih? Proses pencegahan itu seperti apa? Kan harus tersangka dulu. Berarti lurah ini dibayar Pak untuk memalsukannya? Belum ada
ada keterangan seperti itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia yang masih terbilang kecil menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk merevisi tarif BPJS Kesehatan. Selain itu, belanja kesehatan yang berpotensi tidak terkontrol bisa menimbulkan permasalahan anggaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu direvisi. Salah satunya karena pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia masih terbilang kecil. Menurut Budi, baru 32% belanja kesehatan setiap tahunnya dikeluarkan lewat asuransi. Padahal seharusnya belanja kesehatan bisa terus dipacu naik agar iuran BPJS Kesehatan lebih bisa disesuaikan. Selain itu, belanja kesehatan yang besar berpotensi tidak terkontrol sehingga dalam waktu 10 tahun mendatang bisa menimbulkan permasalahan anggaran. Budi menilai jika tidak dipersiapkan dengan hati-hati, maka belanja kesehatan bisa membebani negara. 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi, karena kesehatan dan kematian itu kan tinggi prioritasnya di masyarakat. Masyarakat nggak mau meninggal gitu kan, lebih baik miskin daripada meninggal. Jadi politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati kayak Amerika. 79 tahun dia butuh $11.000. Padahal kalau di Kuba 79 tahun hanya butuh $1.900. Karena nggak terkontrol biayanya. Karena itu tadi terlalu dominannya sisi supply side-nya. Ya, di halaman selanjutnya. Sehingga untuk itu kita mau merevisi tarifnya supaya ini balance. Ini harus balancing. Jadi yang dokter rumah sakitnya happy, tapi masyarakat juga happy yang diwakili oleh BPJS untuk menekan balik. Kedepan, Kementerian Kesehatan ingin mengubah pengelompokan tarif BPJS Kesehatan yang semula berbasis Indonesia Case Based Group menjadi Indonesia Diagnosis Relate Group. Budi menilai sistem Indonesia Case Based Group ternyata banyak yang belum cocok untuk situasi di Indonesia. Selain itu, paket-paket pembiayaan jaminan kesehatan banyak yang tidak sesuai. BPJS Kesehatan menjamin tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. BPJS Kesehatan mengklaim memiliki aset neto sebesar Rp49,5 triliun yang cukup untuk membayar klaim hingga 3-7 bulan ke depan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjamin BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. Menurut Gufron, saat ini BPJS Kesehatan memiliki aset neto sebesar Rp49,5 triliun yang cukup untuk membayar klaim hingga 3,7 bulan ke depan. Angka tersebut jauh lebih dari target minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018. Gufron menilai jika pendapatan BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pengeluaran, maka potensi defisit itu ada. Namun meski ada proyeksi klaim akan melebihi pendapatan pada 2025, pihaknya tetap optimistis BPJS Kesehatan dapat bertahan dengan perencanaan yang matang dan intervensi yang tepat. Tekankan di sini, sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin, tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya. BPJS Kesehatan mencatat saat ini jumlah rumah sakit yang bekerja dengan BPJS Kesehatan mencapai 3.162 rumah sakit. Jumlah tersebut naik drastis dari pertama kali program BPJS Kesehatan diluncurkan di 2014 yang mencapai 1.681 rumah sakit. Pemerintah masih terus menggodok rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryartono mengungkapkan kenaikan iuran program JKN sedang dipersiapkan oleh tim penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan. Nantinya DJSN akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan penyesuaian iuran JKN. Meski demikian, Nunung menilai perlu pertemuan khusus antara tim penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI terkait penjelasan hasil perhitungan aktuaria sebelum penetapan penyesuaian iuran melalui Perpres. Oktober kami menyusun asumsi karena diperlukan asumsi-asumsi yang sangat ketat dan realistis untuk kita bisa menghitung formula iuran JKN dan menyepakati baseline perhitungan aktuaria. Bulan November yang lalu kami mulai mencoba mengeksersis menghitung proyeksi iuran berdasarkan aspek penerimaan aset neto dan penerimaan iuran sampai pada bulan Desember, dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada Ibu Bapak sekalian, pada bulan Januari kami dibantu oleh konsultan independen bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan sudah mulai melakukan perhitungan aktuaria, manfaat, tarif, dan iuran JKN. Tapi kami belum selesai, Bapak sekalian. Harapannya mudah-mudahan bulan Februari ini kami bisa menyelesaikan. Karena cukup intensif kami melakukan pertemuan agar betul-betul berbagai pertimbangan yang kami sampaikan tadi masuk di dalam pemodelan. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, momen hangat dan juga akrab terjadi saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emin Erdogan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Selanjutnya, kedua kepala negara melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat. Ini juga ingin selalu memberikan yang terbaik dan kesan yang positif yang mendalam selama tamu negara berkunjung ke Indonesia. Untuk itulah kami diperintahkan agar menyiapkan itu dengan sebaik-baiknya, memberikan itu dengan yang terbaik, dengan sesuatu yang mencerminkan Indonesia besar. Indonesia punya budaya yang sangat tinggi. Indonesia punya kerahmat-tamahan. Indonesia punya kearifan lokal. Di sini kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, Indonesia adalah negara yang sangat menghormati tamu, kemudian juga kita memiliki keragaman aneka budaya yang memang sangat mengagumkan tamu tersebut. Sehingga kita juga ingin memberikan kesan dan pesan bahwa tamu ketika datang ke Indonesia merasa sangat berkesan karena kita ingin memberikan yang terbaik dan mungkin tidak terlupakan untuk beliau ketika berkunjung ke Indonesia. Ya, pertemuan bilateral resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam pertemuan bilateral tersebut ada sejumlah agenda penting yang dibahas, di antaranya pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council antara Indonesia Turki, yakni mekanisme kerjasama bilateral tertinggi yang langsung dipimpin kepala negara. Hubungan bilateral Indonesia dengan Turki terus berkembang. Presiden Recep Tayyip Erdogan sendiri pernah bertemu beberapa kali dengan kepala negara Indonesia sejak era Presiden Jokowi. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki terus berkembang, termasuk melalui kunjungan kenegaraan para pemimpin kedua negara.
Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Turki pada 2017 dan disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman, simbol sejarah Turki yang kaya. Sebaliknya, Erdogan terakhir kali mengunjungi Jakarta pada 2015. Pada Agustus 2019, Erdogan memastikan akan memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Indonesia pada awal 2020. Dalam pertemuan di Osaka, Erdogan menyampaikan rencana tersebut dan meminta persiapan dilakukan secara intensif melalui komunikasi dengan tim kepresidenannya. Kunjungan Erdogan pada 2025 diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara ini, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global.